Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, selamat tahun baru 2025. Sebagaimana Tuhan telah menyertai kita di tahun-tahun yang lalu, Tuhan juga akan menyertai kita tahun ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai kami. Sekali-kali pun tidak pernah Engkau membiarkan kami. Sekali-kali pun tidak pernah Engkau meninggalkan kami. Engkau Allah yang menyertai kami. Kami bersyukur, sebab itu Tuhan kami memulai tahun yang baru ini dengan memuji-muji nama Tuhan. Bersyukur sebab kebaikan Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang sungguh sangat menyayangi kami. Allah yang baik, Allah yang adil, Allah yang benar, Allah yang selalu membawa kami dalam jalan kemenangan. Sebab itu Tuhan kami mau bersyukur memuji-muji nama Tuhan. Hati kami siap ya Allah, hati kami siap, kami mau memuji, meninggikan nama Tuhan. Semuanya siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Suka dan duka dalam kehidupan kita bergantian. Yang penting adalah Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan kepada aku. Haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat imanku. Tiap hari aku dibimbingnya. Tiap hari aku dibimbingnya, diberi rahmatnya tiap jam, diangkatnya bila aku jatuh, dihalaunya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih. Sesuai hikmat Tuhan dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian, memperkuat iman. Namanya Maha Kuasa, yang nama
bersyukur padamu El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, aku ada sebagaimana ada sekarang. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan lagi, oleh karena kemurahan-Mu, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Pujilah Tuhan, hai umatnya. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. 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 Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Oh, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau ajaib selamanya. Kau ajaib bagiku selamanya. Kau hebat selamanya. Kau hebat bagiku. Kami menyembah kepada-Mu Tuhan.
Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau ajaib bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Bapak Surgawi, kami bersyukur Tuhan, di minggu pertama di tahun 2025 ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami boleh beribadah, dan saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus urapi kami dan pimpin kami memahami pesan Tuhan, sehingga kami boleh semakin bertumbuh dewasa, semakin diubah menjadi serupa dengan gambar-Mu, bahkan kami boleh semakin berdampak dan memuliakan Tuhan. Urapi dan kuduskan hamba, pakai hamba menjadi saluran yang bersih murni bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu. Kembali doa saya, Bapak Ibu boleh dalam keadaan sehat, baik-baik, senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib ya. Selamat tahun baru saya ucapkan. Selamat memasuki tahun yang penuh dengan pengharapan, di mana kita boleh semakin hari, boleh semakin bergantung, semakin diberkati Tuhan dan semakin menjadi berkat ya. Karena Tuhan sendiri yang menghendaki supaya kita terus diubah menjadi serupa dengan gambar Kristus. Tema besar Gereja Bethel Indonesia yaitu sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Dan secara khusus di tahun 2025 ini kita memiliki tema yaitu hidup berdampak melalui kebiasaan baik. Kebiasaan yang terus terbentuk dan akhirnya menjadi karakter. Dan tentunya karakter ini akan berdampak bagi keluarga, lingkungan, bahkan bagi masyarakat, kota, dan bangsa kita. Ya, saya percaya saudara bahwa semua ini akan kita alami semua. Berjalan dengan waktu sebagai manusia yang terus diubahkan oleh Tuhan. Semakin hari boleh semakin lagi mencerminkan Kristus dan memuliakan Tuhan. Secara khusus pada saat ini izinkan saya memberi judul dalam khotbah saya, jangan khawatir, percaya saja. Kenapa saya ambil judul ini? Karena kekhawatiran ini justru yang pertama itu adalah musuh yang paling besar daripada iman kita. Kekhawatiran ini akan membuat kita menjadi lemah, tidak dapat berpikir benar, bahkan akan membuat kita menjadi kalah, menjadi orang yang menyerah sebelum berperang. Bagaimana kita bisa diubahkan kalau belum apa-apa sudah khawatir dan kalah? Dalam judul khotbah saya ini, bukan pasrah, tetapi percaya dan taat. Jangan pasif, tetapi berdoa dan bekerja. Harus ada tindakan positif yang harus kita lakukan, ya. Saya ambil dari Matius 6, saudara. Saudara boleh simak dan mungkin saudara juga sudah ingat apa isi dari Matius 6 ya. Sedikitnya ada 3 hal yang dapat kita ambil dari Matius 6 ini. Yang pertama bahwa Allah memelihara hidup kita. Dalam Matius 6 ayat 25 sampai 26 dikatakan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur,
dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudara, pemeliharaan Tuhan yang ajaib ini kepada kita bukan baru terjadi. Bukan karena kita kenal Tuhan, baru kita sadar, oh Tuhan pelihara kita. No. Sesungguhnya pemeliharaan Tuhan itu sejak kita masih ada dalam kandungan ibu kita. Tangan Tuhan sendiri yang menenun kita, memberikan nafas kehidupan, memberikan roh, memberikan kehidupan pertumbuhan bagi kita semua. Dan ketika kita ada dalam kandungan ibu kita semakin besar, 9 bulan lebih, 9 bulan 10 hari katanya dilahirkan. Lalu ketika kita dilahirkan antara hidup dan mati juga. Tetapi Tuhan memberikan kehidupan buat kita. Dan kalau kita berhasil hidup, saudara, kita adalah orang yang menjadi pemenang. Dari sejak awal Tuhan sudah berikan kehidupan, kemenangan kepada kita. Dan kalau kita ada saat ini, saudara, kita sudah menang banyak perkara dalam hidup kita. Ribuan bahkan mungkin jutaan kali Tuhan menolong kita dengan luar biasa. Satu hari manusia itu nafas berapa kilo, saudara, atau berapa liter oksigen. Dikalikan berapa rupiah per liternya. Kira-kira saudara, berapa saudara harus bayar dengan umur saudara saat ini? Kalau kita masih hidup, itu karena pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Pandemi kita sudah lewati. Oh, itu juga dahsyat. Pemeliharaannya ajaib bukan? Nyata buat kita semua. Kenapa saudara? Seringkali orang ini lebih pusing untuk makanan, minuman, pakaian, pencapaian, prestasi, kehebatan, kenyamanan. Kalau ditanya rumahnya di mana? Mobilnya apa? Kekayaan yang ditanya, saudara. Aduh, semuanya itu padahal semua itu akan ditinggalkan. Kenapa? Ada yang jauh lebih penting daripada cuma sekedar makanan, minuman, pakaian, kekayaan, keberhasilan. Yaitu hidup kita sendiri, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 25b dikatakan apa? Karena dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Kalau orang gak dikasih nafas, selesai, saudara. Tapi Tuhan pelihara, Tuhan berikan nafas. Hidup itu jauh lebih penting ya. Burung aja di udara dipelihara oleh Tuhan dengan luar biasa. Gak nabur, gak nuai, gak nyimpen katanya di lumbung. Tapi Tuhan beri makan dengan ajaib, saudara. Ya, seorang hamba Tuhan bernama George Muller, seorang pelayan Tuhan di Inggris. Dia mendirikan sebuah panti asuhan bagi ribuan anak yatim tanpa pernah meminta sumbangan. Dan saudara tahu, ia mengandalkan doa dan percaya kepada pemeliharaan Tuhan. Salah satu kisahnya yang terkenal, saudara nanti bisa googling dan bisa baca sendiri ya, adalah ketika panti itu kehabisan makanan. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan berdoa dan berdoa. Dan luar biasa sekali, saudara, tidak lama kemudian seorang pengantar roti mengetuk pintu dan membawa sejumlah besar roti yang masih segar. Dan demikian juga pengantar susu, mengantarkan susu dalam jumlah besar juga. Dan dapat diberikan kepada anak-anak pantinya. Sungguh pemeliharaan Tuhan yang ajaib, bukan? Demikian juga saya pun mengalami. Dan banyak teman-teman lain pun mengalami. Bahkan mungkin saudara pun mengalami. Di saat kita tidak punya apa-apa, Tuhan bisa pelihara kita dengan cara yang ajaib ya saudara ya. Nah, demikian juga dengan burung tadi, yang kecil tadi ya. Kalau burung pipit kita umpamakan, kecil banget. Kalau dia nempel di batang padi itu sampai miring-miring, goyang-goyang. Kecil, rasanya disentil pun bisa mati ya saudara ya. Tapi Tuhan pelihara loh. Tuhan kasih makan, Tuhan kasih minum. Dan mereka bisa hidup dengan baik. Itu adalah sesuatu yang dahsyat yang Tuhan sudah buktikan kepada kita. Ya, berkaitan dengan hal yang pertama ini, karena Tuhan pelihara kita dengan ajaib, maka kita harus percaya bahwa Allah juga mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kita. Matius 6 ayat 8 katakan, jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Even sebelum kita minta, Bapa kita sudah tahu apa yang kita perlukan. Tapi yang kita perlukan bukan yang kita mau. Seringkali manusia ini hidupnya dibikin rumit karena apa yang dia mau. Bukan kebutuhannya. Kebutuhannya mungkin ya cukup lah ya. Saudara, kita makan tuh cuma satu sendok ya. Tapi karena greedy, karena serakahnya orang kan beli makanan bisa banyak-banyak segala macam.
makannya tetap satu sendok. Makanan seenak apapun saudara judulnya, ya akhirnya tetap akan dijamban. Ya, seringkali manusia ini terlalu repot dengan apa yang dia inginkan. Padahal kebutuhannya sudah dipenuhi oleh Tuhan. Matius 6 ayat 31-32 dikatakan apa? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak kita tahu kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu apapun Bapak tahu. Karena dia adalah Tuhan yang maha tahu. Jadi percaya saja, jangan khawatir. Percaya saja kepada Tuhan ya. Bersyukurlah atas penyertaan Tuhan, penyediaan Tuhan, sekecil apapun. Bersyukur saudara, bersyukur. Karena dengar, ketika kita dalam kandungan kan kita tidak tahu apa-apa. Tetapi bersyukurlah bahwa apa yang Tuhan jadikan itu justru dahsyat dalam hidup kita. Ya, jangan fokus pada kekurangan, tetapi lihat bagaimana Allah selalu mencukupkan. Manusia ini selalu tidak puas, saudara. Sudah punya, ingin lebih lagi ya. Rumput tetangga selalu nampak lebih hijau, saudara. Betul? Ada orang jalan, dia lihat orang naik sepeda. Aduh, coba kalau aku naik sepeda enak. Naik sepeda, lihat yang naik motor. Aduh, coba aku naik motor enak. Naik motor kehujanan, panasan. Coba aku naik mobil. Begitu naik mobil, aduh coba aku naik mobil yang lebih mewah. Begitu naik mobil yang lebih mewah, aduh aku coba naik private jet. Aduh, selalu tidak puas saudara. Padahal ujung-ujungnya masuk ke dalam peti. Iya kan? Selalu manusia ini tidak puas, tidak pernah puas. Oleh karenanya saudara, poin yang pertama, sadari bahwa Tuhan pelihara. Apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan sudah cukupkan. Bersyukurlah, jangan khawatir, tetapi percaya saja. Poin yang kedua, saudara, kita bisa ambil dari Matius 6 ini. Bahwa kekhawatiran itu tidak mengubah apapun. Ya, Matius 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Jawabnya tidak ada, saudara. Cuma kekhawatiran aja. Seorang hamba Tuhan bernama Corrie ten Boom, seorang perempuan Kristen Belanda, ya, dia banyak dipakai Tuhan menyelamatkan orang-orang Yahudi selama Holocaust, ya. Pernah berkata bahwa kekhawatiran itu seperti kursi goyang yang bisa bergerak, bergoyang, tapi tidak membawa kemana-mana, tidak bergerak kemana-mana, saudara. Ya, dengan kata lain mungkin kayak jalan di tempat aja ya, saudara ya. Corrie ten Boom dalam keadaan yang terdesak, dalam keadaan bahaya, situasi yang sangat berbahaya antara hidup dan mati. Dia dan orang-orang yang dia tolongnya selalu mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan pakai Corrie ten Boom untuk menyelamatkan banyak orang Yahudi di zaman itu. Kalau mereka takut, khususnya kalau Corrie ten Boom takut, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Boro-boro bisa nolong orang, mungkin hidupnya pun akan penuh dengan ketakutan, stres, dan mungkin akan jadi kurang sehat ya saudara ya. Tapi dia lakukan, makanya dia bisa jadi berkat ya. Nah, di bidang psikologi saudara tahu, ketika seseorang merasa khawatir berlebihan, itu meningkatkan hormon stres seperti kortisol ya. Hal ini akan merusak kesehatan fisik dan mental. Fisiknya juga akan menjadi sakit-sakitan, menjadi lemah ya. Demikian juga mentalnya akan menjadi stres, tidak kuat, selalu negatif, tidak bisa berpikir positif, kurang akal, nggak jernih lah pikirannya, mentok terus, takut terus ya. Dan itu semua tidak bisa mengubah apapun saudara. Hanya membuat seseorang kehilangan damai sejahtera dan produktivitasnya. Nggak mau ngapa-ngapain, nggak berani menghadapi tantangan. Ya, nah saudara yang kasih Tuhan, jangan khawatir. Karena khawatir tidak bisa mengubah apapun. Percaya saja ya. Oleh karenanya kita harus terus berdoa dan selalu bersyukur. Dalam Filipi 4 ayat 6 dan 7 ketika kita khawatir, firman Allah berkata apa? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ketika ada kekhawatiran dalam hidup kita,
cepat berdoa saudara. Nyatakan kepada Tuhan. Nyatakan semua kebutuhan kita, serahkan kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Karena ketika kita mengucap syukur, kita bukan fokus pada kebutuhan, tapi kita fokus kepada Allah yang besar, yang selama ini sudah memelihara kita dengan ajaib. Ya, fokus pada tindakan konkret yang dapat kita kendalikan. Apa yang menjadi bagian kita yang bisa membawa perubahan, saudara. Banyak orang bilang 2025 nanti jadi tahun yang gelap, lebih gelap dari 2024. Sementara 2024 katanya waktu 2023 lebih gelap dari 2023. Makin lama makin gelap, makin lama makin gelap ya saudara. Padahal hari-hari ini tetap terang tuh, tetap Tuhan menyertai karena kita punya terang yang hidup dan terang itu ada di dalam hidup kita. Dan selama ada Tuhan, maka kita terus hidup dalam terangnya yang ajaib ya. Bahkan sekalipun kita melewati lembah kekelaman, Dia menyertai kita. Bikin planning yang baik. Kerja yang sungguh, jangan malas. Oh, generasi rebahan ya susah saudara. Disuruh kerja nggak mau, mikir gini nggak mau. Ya, pikiran mentok, stres melulu. Ngerjain ini nggak mau, akhirnya apa? Ngurus badan aja nggak bisa. Ngurus keluarga nggak bisa, ngurus apapun jadi nggak bisa, saudara. Bagaimana kita bisa berdampak? Kenapa? Karena hidup kita terpuruk kepada kekhawatiran, selalu berpikir negatif. Padahal sesungguhnya kita harus fokus pada tindakan konkret yang dapat kita kerjakan. Ya, berlatihlah untuk hidup di dalam ucapan syukur. Karena kita tahu kesusahan sehari cukup untuk sehari, seperti tertulis dalam Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan dibawa-bawa. Gak bisa tidur nanti, kepikiran terus. Pinter kagak, beres enggak, mumet iya. Betul ya saudara ya. Dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dengar baik-baik saudara. Tuhan kita yang setia sudah berjanji kepada kita. Dia menjadikan langit, bumi, bulan, bintang, manusia dan seluruh ciptaannya. Dia yang berjanji kepada kita. Ini jaminannya, bukan presiden, bukan raja dunia, saudara, bukan asuransi. Yang berjanji adalah Allah sendiri, raja di atas segala raja, dan Dia adalah Bapa kita. Dia pasti berikan yang terbaik kepada kita, Dia pasti pelihara kita. Poin yang ketiga, saudara, yang kita bisa ambil dari Matius 6 ini adalah prioritaskan kerajaan Allah di atas segalanya. Matius 6 ayat 33 dengan jelas sekali, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Prioritaskan cari Tuhan, cari kebenaran Tuhan, hidup di dalam Tuhan, maka semua kebutuhan kita, percayalah, Tuhan akan penuhi. Bahkan berkat-berkatnya akan terus ditambah-tambahkan kepada kita, saudara. Hudson Taylor, seorang misionaris yang mengabdikan hidupnya untuk memberitakan Injil di Tiongkok. Saudara tahu, dia selalu memprioritaskan pelayanannya kepada Tuhan. Dalam banyak kesaksiannya ia menunjukkan bagaimana Tuhan menyediakan apapun yang menjadi kebutuhannya di tengah kesulitannya. Taylor percaya bahwa ketika dia menempatkan Tuhan di tempat pertama, semua kebutuhan lainnya akan Tuhan penuhi. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita menaruh Tuhan di prioritas pertama? Sudahkah kita menaruh Tuhan di tempat yang utama dalam hidup kita? Atau masih ambisi kita, keinginan kita mengejar jabatan, posisi, kekayaan yang suatu saat kita tinggalkan semua itu? Ayo, hari ini kita fokuskan ya. Memasuki tahun 2025 ini, di minggu pertama, fokuskan dan terus jadikan Yesus sebagai yang utama. Kerajaan Allahnya yang utama di dalam hidup kita. Ya, saudara ingat nggak ilustrasi tentang prioritas ketika seseorang mau memasukkan batu yang besar, lalu yang lebih kecil, lalu pasir, lalu air dimasukkan dalam sebuah toples. Yang mana yang harus dimasukkan pertama? Betul, batu yang paling besar. Yang paling besar masukkan dulu
pertama ke dalam toples. Setelah itu masukkan batu yang lebih kecil. Masukkan, akan mengisi di sisi-sisi yang kecil. Lalu masukkan lagi kerikil yang lebih kecil lagi. Masukkan. Lalu kemudian masukkan pasir. Yang terakhir, masukkan air. Maka toples itu akan penuh semuanya dan semua materi tadi masuk ke dalamnya. Tapi saudara coba balik. Masukkan yang pertama air. Kemudian masukkan pasir, masukkan kerikil-kerikil kecil, masukkan kerikil yang lebih besar, lalu masukkan batu yang lebih besar. Nggak muat loh saudara, karena prioritasnya salah. Ya, sekali lagi, berikan prioritas utama kepada Tuhan. Kalau engkau mau berkemenangan, kalau engkau mau berhasil, berikan prioritas pertama bagi kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya, jadikan hubungan dengan Tuhan sebagai prioritas utama kita di dalam doa, dalam firman, dalam persekutuan, dalam komsel. Ya, jadikan hubungan dengan Tuhan ini pokoknya yang utama dalam pujian penyembahan, dalam ibadah kita. Yang utama, jangan abaikan, saudara. Ya, ingat di Alkitab ada Marta, ada Maria. Marta melakukan banyak pelayanan, menolong, menyediakan makanan dan lain-lain. Tapi Maria duduk di kaki Tuhan. Tuhan Yesus bilang apa? Maria memilih yang terbaik. Karena dia mau dekat Tuhan saja. Hanya dekat Allah saja kita boleh tenang saudara. Ya. Dan kalau kita mau terus dekat dengan Tuhan. Prioritaskan Tuhan yang utama. Kita ada dalam gendongan Tuhan. Pasti hidup kita aman saudara. Tapi kalau kita turun. Mungkin kita kena hujan, kita kena batu, kita kena duri dan lain-lain. Tapi kalau kita ada dalam gendongan Tuhan. Maka kita aman dalam tangan Tuhan. Ya. Gunakan sumber daya yang kita miliki untuk memberkati sesama, untuk memberi dampak kepada semua orang, ya, sehingga kerajaan Allah ini boleh semakin lagi dibagikan kepada banyak orang. Dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Menabur selagi masih ada waktu. Walaupun harus sambil menangis. Ya, menabur, percayalah. Siapa menabur, dia akan menuai. Siapa menabur banyak, dia juga akan menuai banyak. Ya, percayalah bahwa ketika kita mengutamakan Tuhan, dia akan mencukupi segala kebutuhan kita. Sesuai dengan kehendaknya. Karena tadi dikatakan apa? Seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, mengawali tahun yang baru ini, saudara, kembali lagi kita harus ingat dan selalu bersyukur kepada Tuhan bahwa pemeliharaan Tuhan ajaib, bukan baru kemarin, tapi sejak kita masih ada dalam kandungan, bahkan sejak kakek nenek kita, bahkan nenek moyang kita, Tuhan sudah pelihara kita. Ya, yang kedua, kekhawatiran tidak mengubah apapun. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Begitu kita khawatir, pasti kita kalah. Kita menjadi lemah, kita menjadi orang yang salah dan bodoh ya saudara ya. Yang ketiga saudara, utamakan Tuhan di atas segalanya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua yang kita perlukan sepanjang tahun 2025, Tuhan pasti peliharakan kita. Bahkan hidup kita boleh semakin diubahkan, semakin berdampak, dan semakin dipakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa dan semakin memuliakan Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu semua untuk kita berdoa, apapun menjadi pergumulanmu memasuki tahun 2025 ini, katakan kepada Tuhan, ya. Sampaikan kepada Tuhan. Biar Tuhan saat ini juga menjamah engkau, menolong engkau, memulihkan keadaanmu. Karena Tuhan setia buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami dengar. Kiranya Roh Kudus sempurnakan apa yang sudah kami dengar ini. Sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Memberikan kekuatan pengharapan yang baru. Bahkan memulihkan kami Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada Tuhan. Yang sedang mengalami pergumulan, yang mungkin mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, masalah kesehatan, hubungan rumah tangga, pekerjaan, atau apapun. Mungkin ada kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran akan kebutuhan-kebutuhan yang semakin bertambah. Tuhan kiranya tolong pada saat ini Tuhan. Ingatkan terus betapa pemeliharaan Tuhan yang ajaib yang sudah terjadi sejak zaman dahulu kala, di mana Tuhan sudah peliharakan, di mana bangsa Israel pun
melewati padang gurun pun mereka dipelihara oleh Tuhan. Bahkan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir, Tuhan sudah menunjukkan perlindungan, penyertaan yang ajaib. Dan kami tahu 2024 kami sudah disertai dan ditolong Tuhan. 2025 kami pun pasti akan ditolong dan disertai Tuhan. Berikan kami terus iman, berikan terus kami kepercayaan yang lebih lagi untuk bertindak, untuk mengambil sikap yang benar, menaruh harap percaya kami hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang akan memelihara kami adalah Tuhan yang hidup, yang setia. Dan Tuhan tolong juga supaya kami boleh diberikan hati yang semakin fokus kepada Engkau, semakin mengasihi Engkau di atas segalanya, memprioritaskan Tuhan. Dan kami yakin ketika kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kami. Tuhan berkati setiap umat-Mu dimanapun berada. Dan kami percaya Tuhan yang akan terus memberikan pertumbuhan, berikan pengenalan yang benar akan Tuhan lebih lagi. Hati yang semakin haus dan lapar akan Engkau, yang mengenal dan mengasihi Engkau, bertumbuh dewasa di dalam Engkau, di dalam karakter, bahkan di dalam segala hal. Hamba-Mu selesai berbicara, Roh Kudus terus berkata-kata dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur buat firman-Mu ini. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita semua ambil roti dan anggur di tangan kita. Kita bersama mau menerima perjamuan kudus yang pertama di tahun 2025 ini. Siapkan hati kita untuk layak menerima perjamuan ini. Dan sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, kita berdoa bersama ya. Bapak Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu dan terima kasih juga saat ini kami diberikan kehormatan, kepercayaan, anugerah untuk menerima perjamuan kudus Tuhan. Kuduskan roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Jadikan roti dan anggur ini berkat bagi kami sebagai gambaran yang nyata dari tubuh dan darah Kristus. Supaya kami yang menerimanya sungguh menerima tubuh dan darah Kristus yang hidup di dalam hidup kami semua. Ampuni kami, ampuni segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik dengan pikiran, perasaan, perkataan maupun perbuatan kami. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami boleh dilayakkan menerima perjamuan pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah roti yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari sama-sama kita makan roti ini dengan iman. Kita menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita juga angkat cawan anggur dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan juga. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari sama-sama kita minum anggur ini. Dengan iman kita menerima darah penebusan Kristus di kayu salib yang tercurah bagi kita. Sehingga kita yang makan roti pada saat ini dan minum anggur ini, kita menerima tubuh dan darah Kristus yang menguduskan kita. Kita dipersekutukan dengan Tuhan dan satu dengan yang lain bersama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi menjadi satu tubuh Kristus sebagai gerejanya di mana Yesus adalah kepala. Sambil berjanji untuk memuliakan Tuhan dan menjadi saksinya, bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk perjamuan yang sudah kami terima. Kami percaya kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus mengalir dalam hidup kami, mengubahkan kami, menjadikan kami sungguh ciptaan baru, manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menjadi serupa dengan gambar-Mu. Jadikan kami kesaksian bagi banyak orang yang berdampak yang memuliakan Allah melalui karakter, melalui seluruh sikap kehidupan kami, boleh menjadi teladan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami percaya di dalam Engkau Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang beban berat diberi kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu Engkau menyembuhkan kami. Segala pergumulan kami Tuhanlah yang menjadi jawabannya buat kami. Terima kasih Bapa, kami
menjadi satu tubuh Kristus bersama dengan seluruh gereja Tuhan, di mana Yesus adalah kepala atas kami semua. Pakai kami Tuhan untuk terus sepanjang hari, sepanjang hidup kami boleh memuliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa menyerahkan setiap jemaat-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan terus menyertai dan melindunginya dengan ajaib. Kami berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia Tuhan, Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan pengurus BPP, bersama dengan Dewan Pendiri, Majelis Penasehat, demikian juga untuk Ketua-Tua BPD, BPLN, para gembala, pejabat, seluruh jemaat Tuhan di Gereja Bethel Indonesia. Persatukan kami semua Tuhan untuk semakin sehati menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh semakin berdampak melalui kebiasaan baik yang kami kerjakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Biar Indonesia juga boleh dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Berikan roh yang takut akan Allah bagi Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri dari tingkat pusat sampai ke daerah. Berikan pimpinan-Mu senantiasa. Indonesia boleh dipulihkan Tuhan. Indonesia boleh mengalami lawatan Allah. Kami serahkan semua doa kami ini dalam tangan-Mu Tuhan. Lakukan apa yang Kau pandang baik, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan, bersama kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.